banyak yang tidak menyadarinya. 13 dosa istri terhadap suami berikut penjelasannya. Seorang wanita diciptakan untuk melengkapi lelaki, dan salah satu cara masuk surga adalah dengan taat kepada seorang suami. Untuk kalian yang ingin menikah maupun sudah menikah, mari sejenak menyimak penjelasan ini agar kita terhindar dari dosa yang tanpa sadar dilakukan. 1. Membicarakan aib suami kepada orang lain. Sungguh ironis saat ini banyak manusia yang tidak malu untuk membicarakan aib dirinya sendiri, bahkan bangga memperlihatkannya. Demikian juga saat ini banyak yang terlalu sibuk mengurusi aib orang lain hingga terlupa dengan dosa yang telah diperbuatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Qs An-Nur 19. Di dalam sebuah hadits dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa menutupi aib seorang muslim maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Hari Muslim. Di dalam hadits yang lain, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidaklah seorang hamba menutupi aib seorang hamba di dunia melainkan Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat. Hari Muslim. Dengan demikian dapat kita pahami bahwa membicarakan aib orang lain itu dilarang, terlebih lagi membuka aib suami sendiri. Istri-istrimu, mereka itu adalah pakaian bagi kamu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Qs. Al-Baqarah 187. Dari Abu Said Al-Khudri, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya manusia yang paling jelek kedudukannya di hari kiamat adalah seorang laki-laki, suami, yang bercampur, bersetubuh, dengan istrinya, kemudian membeberkan rahasia istrinya tersebut. Hari Muslim. Seorang suami maupun istri diibaratkan seperti pakaian, jadi ketika membicarakan aib satu sama lain kepada orang lain sebenarnya ia telah membuka aibnya sendiri. 2. Tidak mentaati suami. Nusyus. Sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, wanita siapa saja yang tidak berbakti kepada suaminya maka ia mendapat laknat dan Allah dan malaikat serta semua manusia. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyusnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Qs. An-Nisa 34. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, ditanyakan kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, siapakah wanita yang paling baik? Jawab beliau, yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suami jika diperintah, dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci. Hari An-Nasai. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, yang jiwa Muhammad berada di tangannya, seorang wanita tidak akan bisa menunaikan hak Allah sebelum ia menunaikan hak suaminya. Andaikan suami meminta dirinya padahal ia sedang berada di atas punggung unta, maka ia, istri, tetap tidak boleh menolak. Hari Ibnu Majah. Mentaati suami wajib hukumnya jika itu termasuk ke dalam alasan syar'i. Namun jika suami memerintahkan untuk berbuat maksiat maka seorang istri diharuskan untuk menolaknya. Tidak ada ketaatan dalam hal berbuat maksiat, akan tetapi ketaatan adalah pada hal-hal yang baik. Hari Al-Bukhari, Muslim dan Abu Daud. 3. Tidak bersyukur terhadap nafkah yang diberikan suami. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak akan melihat kepada seorang wanita yang tidak bersyukur kepada suaminya, dan dia selalu menuntut tidak pernah merasa cukup. Hari An-Nasai. Sesungguhnya orang yang selalu melakukan kefasikan adalah penghuni neraka. Dikatakan, wahai Rasulullah, siapakah yang selalu berbuat fasik itu? Beliau menjawab, para wanita. Seorang sahabat bertanya, bukankah mereka itu ibu-ibu kita, saudari-saudari kita, dan istri-istri kita? Beliau menjawab, benar. Akan tetapi apabila mereka diberi sesuatu, mereka tidak bersyukur. Apabila mereka ditimpa ujian, musibah, mereka tidak bersabar. Hari Ahmad 4. Tidak memenuhi ajakan biologis suami.
Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila suami memanggil istrinya ke tempat tidur, ia tidak datang niscaya malaikat melaknat istri itu sampai subuh. Hari, Bukhari dan Muslim. 5. Cemburu berlebihan. Pada dasarnya wanita memiliki sifat cemburu, namun jangan jadikan perasaan cemburu tersebut menjadi berprasangka buruk terhadap suami, terlebih lagi tidak memiliki bukti yang kuat. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. QS Al-Hujurat 12. Agar keluarga bahagia, cemburulah sewajarnya, tidak berlebih-lebihan dan selalu berpikir positif. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, kecemburuan seorang wanita adalah kekufuran, sedangkan kecemburuan seorang laki-laki adalah keimanan. Jadikan perasaan cemburumu sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. QS Ali Imran 31. 6. Berhias bukan untuk suami. Firman Allah, janganlah mereka, perempuan-perempuan, menampakkan perhiasannya melainkan untuk suaminya. Kes, An-Nur 31. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Anasra, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik istri kamu ialah yang menjaga diri lagi pandai membangkitkan syahwat, yaitu keras menjaga kehormatannya, pandai membangkitkan syahwat suaminya. Hari, Dailami 7. Tidak menutup aurat dan menjaga diri. Dari Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang istri yang membuka kain kepalanya di luar rumah suaminya, maka berarti ia telah mengoyak tabir yang mendinding dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari Ahmad, maka wanita yang saleh, dialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. QS An-Nisa 34. Dari Ibnu Umar R.A. berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap orang di antaramu adalah penanggung jawab dan setiap orang diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang imam adalah penanggung jawab atas umatnya. Ia diminta tanggung jawab atas kepemimpinannya. Seorang suami penanggung jawab atas keluarganya. Ia diminta tanggung jawab atas kepemimpinannya. Seorang istri penanggung jawab atas rumah tangga suaminya. Bila suami pergi, ia diminta tanggung jawab atas kepemimpinannya. Hari, Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi. Dari Abdullah bin Salam R.A., Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik istri yaitu yang menyenangkanmu ketika kamu lihat, taat kepadamu ketika kamu suruh, menjaga dirinya dan hartamu ketika kamu pergi. Hari, Tabarani 8. Keluar rumah tanpa izin suami. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa saja perempuan yang keluar rumahnya tanpa izin suaminya dia akan dilaknat oleh Allah sampai dia kembali kepada suaminya atau suaminya reda terhadapnya. Hari, Al-Khatib. Seorang istri harus izin kepada suaminya untuk keluar rumah termasuk untuk ke rumah orang tuanya. Dikisahkan, pada saat ibunda Aisyah tertimpa ujian tuduhan dusta, ia ingin pulang ke rumah ayah bundanya. Ia tidak langsung pulang begitu saja, tetapi meminta izin dulu kepada suami. Ia bertanya, apakah Anda, wahai Rasulullah, mengizinkan saya untuk mendatangi kedua orang tua saya? Hari Al-Bukhari, dikisahkan, seorang lelaki yang keluar bermusafir telah berpesan kepada istrinya agar tidak turun keluar rumah dari tingkat atas ke tingkat bawah. Bapak istrinya itu, yang tinggal di tingkat bawah, lalu jatuh sakit. Kemudian istrinya mengutus seorang perempuan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar memberi izin kepadanya turun untuk menziarahi bapaknya yang sedang sakit. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, taatilah suamimu. Sampai suatu ketika sang ayah pun wafat. Si istri lalu mengutus lagi seseorang kepada Rasulullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, taatilah suamimu. Jenazah bapaknya pun dikebumikan. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus seseorang kepada si istri untuk memberitakan bahwa Allah telah menghapuskan dosa-dosa bapaknya lantaran ketaatannya kepada suami. 9. Tidak menghormati keluarga suami.
Seorang istri harus menghormati keluarga suaminya terutama orang tuanya. Dalam sebuah hadits sahih, diriwayatkan bahwa Aisyah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapakah yang berhak terhadap seorang wanita? Rasulullah menjawab, suaminya, apabila sudah menikah. Aisyah bertanya lagi, siapakah yang berhak terhadap seorang laki-laki? Rasulullah menjawab, ibunya. Hari Muslim, seorang sahabat, Jabir menceritakan, suatu hari datang seorang laki-laki kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, ya Rasulullah, saya memiliki harta dan anak. Dan bagaimana jika bapak saya menginginkan, meminta, harta saya itu? Rasulullah menjawab, kamu dan harta kamu adalah milik ayahmu. Hari Ibnu Majah dan Tabrani. 10. Melupakan kebaikan suami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diperlihatkan neraka kepadaku dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Mereka kufur. Para sahabat bertanya, apakah disebabkan kufurnya mereka kepada Allah? Rasul menjawab, tidak, mereka kufur kepada suaminya dan mereka kufur kepada kebaikan. Seandainya seorang suami dari kalian berbuat kebaikan kepada istrinya selama setahun, kemudian istrinya melihat sesuatu yang jelek pada diri suaminya, maka dia mengatakan, aku tidak pernah melihat kebaikan pada dirimu sekalipun. Hari Bukhari dan Muslim. Dari Abdullah bin Amr ujarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak mau melihat istri yang tidak berterima kasih atas kebaikan suaminya. Hari Nasai 11. Puasa sunnah tanpa izin suami. Dari Abu Hurairah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja istri berpuasa sunnah tanpa izin suaminya, lalu suaminya mengajak bercampur, tetapi ia menolaknya karena sedang berpuasa, maka Allah tetapkan ia berbuat 3 dosa besar. Hari Tayalisi. Dari Abu Hurairah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak dihalalkan bagi seorang istri berpuasa sunat ketika suaminya di rumah, melainkan dengan izin suaminya dan tidak boleh bagi istri mengizinkan orang lain masuk ke rumahnya melainkan dengan izin suaminya. Hari Bukhari dan Muslim. 12. Menerima tamu ke dalam rumah tanpa izin suami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hak kalian, para suami, atas mereka, para istri, adalah mereka tidak memasukkan seorang pun yang tidak kalian sukai ke rumah kalian. Jika mereka melakukannya, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menimbulkan bekas. Hari Muslim. 13. Menyakiti hati suami dengan lisannya. Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang istri menyakiti suaminya di dunia, maka calon istrinya di akhirat dari kalangan bidadari akan berkata, janganlah engkau menyakitinya. Semoga Allah mencelakakanmu sebab ia hanya sementara berkumpul denganmu. Sebentar lagi ia akan berpisah dan akan kembali kepada kami. Hari Tirmidzi dan Ibnu Majah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah aku beritahukan kepada kalian, istri-istri kalian yang menjadi penghuni surga yaitu istri yang penuh kasih sayang, banyak anak, selalu kembali kepada suaminya. Di mana jika suaminya marah, dia mendatangi suaminya dan meletakkan tangannya pada tangan suaminya seraya berkata, aku tak dapat tidur sebelum engkau rida. Hari An-Nasai.